Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dari kelas akuntansi 6C akan mempresentasikan materi pada sistem informasi akuntansi di bab 1, yaitu sistem informasi akuntansi sebuah tinjauan menyeluruh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama, Ayub Awaludin Sobirin dari NIM 195221002. Yang kedua ada Rima Nikmatul Masnuah dari NIM 195221003. Yang ketiga ada Khairul Lisa Amalia dari NIM 195221004. Yang keempat ada Merinda Herminsi Agustin dari NIM 195221005. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Mas Ayub Awaludin Sobirin. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi akuntansi sebuah tinjauan menyeluruh. Mata kuliah sistem informasi akuntansi yang diampu oleh Bapak Adi Setiawan MAK. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu pendahuluan mengenai sistem informasi akuntansi. Yang pertama, apa itu sistem? Sistem adalah dua atau lebih komponen yang saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai tujuan yang terdiri dari subsistem yang mendukung sistem yang lebih besar. Sedangkan konflik tujuan merupakan ketika tujuan subsistem tidak konsisten dengan tujuan subsistem lainnya atau sistem secara keseluruhan. Jadi apabila terjadi ketidakkonsistenan terhadap antara subsistem lain, itu akan menjadi konflik tujuan. Sedangkan apa itu keselarasan tujuan? Keselarasan tujuan merupakan ketika subsistem mencapai tujuan saat berkontribusi dengan tujuan keseluruhan organisasi. Sedangkan apa itu data? Data merupakan fakta yang dikumpulkan, dicatat, disimpan, dan diproses oleh sistem itu sendiri. Sedangkan apa itu informasi? Informasi merupakan data yang telah dikelola dan diproses untuk memberikan arti dan memperbaiki pengambilan keputusan. Sedangkan apa yang dimaksud dengan kelebihan informasi? Kelebihan informasi merupakan berlebihnya jumlah informasi yang dapat diserap serta diproses oleh otak manusia, mengakibatkan penurunan kualitas pengambilan keputusan dan dan peningkatan pada biaya penyediaan informasi. Sedangkan apa yang dimaksud dengan teknologi informasi merupakan komputer serta perangkat elektronik lainnya yang digunakan untuk menyimpan, mengambil, dan mentransmisi data serta memanipulasi data. Sedangkan apa itu nilai informasi? Nilai informasi adalah keuntungan yang diberikan oleh informasi dikurangi dengan biaya untuk memproduksi. Sedangkan apa aja sih karakteristik informasi yang berguna itu? Karakteristik informasi yang berguna itu ada 5. Yang pertama, karena informasi tersebut harus relevan. Yang kedua, harus reliable. Serta yang ketiga, harus tepat, lengkap, dan tepat waktu. Yang keempat, dapat dipahami dan dapat diverifikasi. Dan yang terakhir, dapat diakses. Selanjutnya, informasi pihak internal dan eksternal dalam SIA. Untuk mengidentifikasi informasi yang dibuat oleh pihak internal dan eksternal, kita dapat melihat dalam kasus S dan S, yaitu Scott and Susan menyadari bahwa tidak semua kebutuhan informasi pada daftar dalam kolom 1.1 sebelah kanan dibuat secara internal oleh S dan S. Misalnya, informasi mengenai syarat pembayaran atas pembelian barang yang akan disediakan oleh vendor. Jadi, S dan S harus mengintegrasikan data yang dibuat pihak eksternal dengan data yang dibuat pihak internal secara efektif. Sehingga Scott and Susan dapat menggunakan kedua jenis informasi tersebut untuk menjalankan S dan S. S dan S akan berinteraksi dengan banyak pihak eksternal seperti pelanggan, vendor, dan lembaga atau badan pemerintah, dan juga dengan pihak internal seperti manajemen dan karyawan. Selanjutnya, proses bisnis utama yang ada di sebagian besar perusahaan. Banyak aktivitas bisnis merupakan pasangan kejadian yang terlibat dalam pertukaran memberi dan mendapatkan.
Sebagian besar organisasi saling terikat dalam sejumlah kecil pertukaran memberi dan mendapatkan. Tetapi setiap jenis pertukaran dapat terjadi berkali-kali. Pertukaran dikolomkan dalam 5 siklus proses bisnis dan siklus transaksi, yaitu yang pertama siklus pendapatan, di mana barang dan jasa dijual untuk mendapatkan uang tunai atau janji untuk menerima uang tunai di masa depan. Untuk yang kedua, siklus pengeluaran, di mana perusahaan persediaan untuk dijual kembali atau bahan baku untuk digunakan dalam memproduksi barang sebagai pertukaran uang tunai atau janji untuk membayar uang tunai di masa depan. Siklus yang selanjutnya siklus produksi atau konversi, di mana bahan baku ditransformasikan menjadi barang jadi. Yang selanjutnya siklus sumber daya manusia atau penggajian, di mana karyawan dipekerjakan, dilatih, diberi kompensasi, dievaluasi, dipromosikan, dan diperhatikan. Untuk yang terakhir yaitu siklus pembiayaan, di mana perusahaan menjual sahamnya kepada investor dan meminjam uang. Kemudian, investor akan dibayar dengan dividen dan bunga yang dibayar atau pinjamannya tersebut. Ya, di sini saya akan menyampaikan materi pada sistem informasi akuntansi di bab 1. Dari sini nanti saya akan menyampaikan terkait pengertian akuntansi, kemudian komponennya, fungsinya, dan juga SIA dalam menambah nilai organisasi. Yang pertama dahulu itu terkait pengertian dari sistem informasi akuntansi. Terlebih dahulu akuntansi dulu. Akuntansi itu merupakan sebuah proses di mana kita tuh mengidentifikasi, pengumpulan, dan penyimpanan data, serta proses pengembangan, pengukuran, dan komunikasi informasi. Kemudian untuk sistem informasi akuntansi sendiri merupakan proses di mana itu kita mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data atau akuntansi untuk menghasilkan informasi bagi pembuat keputusan. Kemudian untuk yang kedua adalah materi terkait komponen dari sistem informasi akuntansi sendiri. Nah, di sini ada 6 komponen. Yang pertama itu adalah orang yang menggunakan sistem. Kemudian yang kedua adalah prosedur dan instruksi. Nah, di sini prosedur dan instruksi itu yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data. Kemudian yang ketiga adalah data organisasi dan aktivitas bisnis. Yang keempat itu adalah perangkat lunak. Nah, perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data. Kemudian yang kelima adalah infrastruktur teknologi informasi. Di sini meliputi komputer, perangkat peripheral, dan perangkat komunikasi lainnya. Nah, yang terakhir, yang keenam adalah pengendalian internal dan pengukuran keamanan yang menyimpan data sistem informasi akuntansi. Kemudian materi selanjutnya adalah terkait fungsi dari sistem informasi akuntansi. Di sini ada 3 fungsi. Yang pertama adalah mengumpulkan dan menyimpan data. Nah, di sini mengenai aktivitas, sumber daya, dan personal organisasi. Kemudian yang kedua adalah mengubah data menjadi informasi, sehingga manajemen itu dapat merencanakan, mengeksekusi, mengendalikan, dan mengevaluasi aktivitas, sumber daya, dan juga personal organisasi. Kemudian yang ketiga itu memberikan pengendalian yang memadai. Nah, di sini itu untuk mengamankan aset dan data organisasi. Kemudian materi dari subbab yang terakhir adalah terkait bagaimana sistem informasi akuntansi itu menambah nilai organisasi. Nah, yang pertama itu adalah meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk dan atau jasa. Nah, contohnya di sini itu adalah sistem informasi itu dapat memonitor mesin sehingga operator itu akan diberitahukan terkait kinerja di luar batas kualitas yang telah diterimanya. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan efisiensi. Nah, contohnya itu seperti informasi yang tepat waktu, membuat pendekatan manufaktur just in time menjadi memungkinkan. Kemudian yang ketiga adalah berbagi pengetahuan. Nah, tentunya berbagi pengetahuan dan keahlian dapat meningkatkan atau menambah nilai suatu organisasi.
Nah, yang keempat itu adalah meningkatkan efisiensi dan kreativitas rantai pasokannya. Contohnya di sini adalah memungkinkan pelanggan itu untuk secara langsung itu mengakses persediaan dari sistem entry pesanan penjualan. Nah, kemudian yang kelima itu ada meningkatkan struktur pengendalian internal. Struktur ini dapat membantu melindungi sistem dari kecurangan, kesalahan, kegagalan sistem, dan juga bencana. Ya, yang terakhir, yang keenam itu adalah meningkatkan pengambilan keputusan. Nah, peningkatan dalam pengambilan keputusan di sini tentunya merupakan hal yang sangat penting. Gitu. Jadi itulah tadi terkait pengertian dari sistem informasi akuntansi, fungsinya, komponennya, dan menambah nilai dari suatu organisasi. Demikian materi yang dapat saya sampaikan terkait sistem informasi akuntansi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Merinda Hermin. Sia dan strategi perusahaan. 3 hal yang mempengaruhi perancangan sistem informasi akuntansi yaitu: yang pertama, pengembangan teknologi informasi perusahaan, yang kedua, strategi bisnis yang dijalankan perusahaan, dan yang ketiga, budaya organisasi. Rancangan dan penerapan sistem informasi akuntansi mempengaruhi budaya perusahaan, terutama dalam aliran informasi dari proses bisnis dan juga informasi-informasi keuangan perusahaan. Penerapan sistem informasi akuntansi juga mempengaruhi budaya kerja perusahaan, yang sebelumnya manual menjadi otomatis. Pada saat manual, pasti banyak hal yang sulit dievaluasi. Sedangkan saat segala sesuatu terotomatisasi dengan sistem informasi akuntansi, maka banyak hal bisa dievaluasi dengan mudah berdasarkan laporan yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi. Hal ini tentu akan membuat budaya kerja yang sebelumnya berpeluang santai menjadi tidak lagi santai, karena mudahnya melakukan evaluasi kinerja berdasarkan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi. Penerapan internet bersamaan dengan sistem informasi akuntansi juga dapat secara drastis mengubah strategi perusahaan, karena penghematan besar yang dapat dijalankan oleh perusahaan. Dengan berkembangnya infrastruktur cloud, maka perusahaan dapat menghemat pengeluaran dalam hal infrastruktur server dan tenaga ahli sistem informasi. Dengan penghematan yang besar ini, perusahaan dapat ikut masuk pada strategi perusahaan pada area low cost strategi. Dengan adanya sistem informasi akuntansi, perusahaan memiliki informasi yang akurat tentang apa yang sudah dijalankan perusahaan dan juga hasilnya. Perusahaan dapat membuat evaluasi dengan data yang akurat dan dapat membuat analisa ke depan dengan lebih teliti dan tentu dapat memiliki peluang hari depan yang lebih baik. Selanjutnya yaitu peranan Sia dalam rantai nilai. Pada umumnya, organisasi bertujuan menyediakan nilai untuk pelanggan. Hal tersebut membutuhkan pelaksanaan berbagai kegiatan yang berbeda-beda dan dapat dikonseptualisasikan dalam bentuk rantai nilai. Rantai nilai organisasi terdiri dari 5 aktivitas utama yang secara langsung memberikan nilai kepada para pelanggannya, yaitu yang pertama, inbound logistik terdiri dari penerimaan, penyimpanan, dan distribusi bahan-bahan masukan yang digunakan oleh organisasi untuk menghasilkan produk dan jasa yang dijualnya. Yang kedua yaitu operasi, yang meliputi aktivitas-aktivitas yang mengubah masukan menjadi jasa atau produk yang sudah jadi. Yang ketiga, outbound logistik, yang meliputi aktivitas-aktivitas yang melibatkan distribusi produk yang sudah jadi kepada pelanggan. Yang keempat yaitu pemasaran dan penjualan, yang mengarah pada aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan membantu para pelanggan untuk membeli jasa atau produk yang dihasilkan organisasi. Yang kelima yaitu pelayanan, yang memberikan dukungan pelayanan purna jual kepada para pelanggan. Organisasi juga melaksanakan berbagai aktivitas pendukung yang memungkinkan kelima aktivitas utama tersebut dilaksanakan secara efisien dan efektif. Aktivitas-aktivitas pendukung tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama, infrastruktur perusahaan mengarah pada aktivitas-aktivitas akuntansi, keuangan,
hukum, dan administrasi umum yang penting bagi sebuah organisasi untuk beroperasi. SIA adalah bagian dari infrastruktur perusahaan. Yang kedua, sumber daya manusia melibatkan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan perekrutan, pengontrakan, pelatihan, dan pemberian kompensasi dan keuntungan bagi pegawai. Yang ketiga, teknologi merupakan aktivitas yang meningkatkan produk atau jasa. Contohnya, penelitian dan pengembangan, investasi dalam teknologi informasi yang baru, pengembangan website, dan desain produk. Dan yang terakhir yaitu pembelian, termasuk seluruh aktivitas yang melibatkan perolehan bahan mentah, suplai, mesin, dan bangunan yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas utama. Sekian penjelasan materi dari kelompok 1. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.